Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, host Sekolah Bisnis Desa Camp. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 macam uang arus. Itu arus orang miskin, arus uang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Biasanya seseorang disebut kaya atau tidak bukan karena besar penghasilannya atau apa yang dia miliki. Seseorang disebut kaya atau miskin tergantung arus uangnya, berasal dari mana dan pergi kemana. Biasa saja dia berpenghasilan 100 juta sebulan, tetapi arus kasnya menunjukkan ciri arus kas orang miskin. Dia disebut orang miskin dan lebih stres dibanding mereka yang berpenghasilan 2 atau 3 juta sebulan. Kita disebut kaya jika memiliki arus kasnya orang kaya. Untuk membahas mengenai 3 macam arus uang, untuk poin yang pertama adalah ciri dari arus uang orang miskin. Ciri yang pertama, penghasilan berasal dari pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dia lakukan, yaitu penghasilan aktif. Dan yang kedua, setiap bulan habis untuk biaya hidup maupun membayar utang atau cicilan. Tidak peduli apakah penghasilan 1 juta atau 100 juta, hidup di rumah bayar atau di rumah gedung. Kalau arusnya seperti itu, ya termasuk ciri dari orang miskin. Dan 3 macam arus uang. Yang kedua, arus uang kelas menengah, yaitu ciri yang pertama, penghasilan diperoleh dari pekerjaan atau sama dengan penghasilan orang miskin, yaitu penghasilan pasif. Untuk poin yang kedua adalah penghasilan lebih besar dibandingkan kebutuhan harian, sehingga ada sisa yang kemudian diberikan beban. Biasanya aset tidak diperhatikan karena sisa penghasilannya diberikan beban. Maka pada suatu titik pemilik arus kelas menengah akan jatuh sebagai orang miskin karena biaya hidupnya meningkat. Dan 3 macam arus uang. Untuk poin ketiga yaitu uang orang kaya, yaitu memiliki ciri, yaitu penghasilannya diperoleh dari aset yang disebut penghasilan pasif. Jadi seberapa besar apapun penghasilan, jika itu diperoleh dari hasil pekerjaan, kita tidak bisa disebut sebagai orang kaya. Inilah yang membuat saya dulu shock karena mengira sebagai orang kaya dianggap oleh lingkungan sebagai orang kaya. Ternyata bukan, karena ini karena masalah mindset yang dulu tidak pernah diajarkan di sekolah maupun di sekolah perguruan tinggi. Maka hanya di channel Sekolah Bisnis Desa yang mengajarkan apa yang tidak diajarkan di sekolah. Karena apa? Karena di perguruan tinggi itu cuma mengajarkan Anda itu dibentuk menjadi seorang dokter, ahli hukum, ekonom, ataupun menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tidak ada satupun sekolah di dunia yang mengajarkan kecerdasan finansial. Bagaimana kita mengelola keuangan kita setelah diperoleh, bagaimana kita mengatur agar kita bisa menjadi kaya raya. Karena sebagian besar dosen dan guru
dan juga tidak memiliki kecerdasan finansial yang sangat rendah. Oke, untuk praktek atau bergabung untuk menjadi pengusaha bisnis peternakan, silakan Anda kunjungi website kami ataupun WhatsApp kami nanti yang akan tertera di deskripsi bawah ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, sukses bagi kita semua.